Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, nasdaqal hadisi fi kitabillah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama aw ajhala aw yujhala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah, para puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita dapat bertemu lagi untuk membahas materi keaswajaan, ke-NU-an. Salam dan salam tak lupa kita aturkan junjungan kehariban Nabi Musa Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju ke alam yang terang benderang seperti apa yang kita rasakan pada sekarang ini. Sebentar lagi alhamdulillah kita akan memasuki yang namanya bulan suci Ramadan atau bulan puasa. Itu yang dimana bulan puasa ini bulan Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, dimana bulan puasa ini ialah bulan yang diturunkannya Al-Quran. Seperti itu. Ada yang namanya nuzulul Quran, dan di bulan puasa ini sebentar lagi kemungkinan bertepatan dengan malam minggu sahur tanggal 3 kita sudah masuk 1 Ramadan. Dan bulan puasa ini banyak pahala yang didapatkan, pahala ampunan, maghfirah untuk orang yang berpuasa dengan apa? Imanan dan ihtisaban. Mengharap ridho Allah, mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Karena semua itu ibadah harus yang pertama niat, harus niat yang baik. Karena sesuatu itu harus tergantung pada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Kalau niatnya sudah pertama baik, maka kedepannya juga akan baik, seperti itu. Mari kita tata niat di bulan Ramadan ini, kita bertadabbur bersama, bertafakur bersama, renungkan apa yang menjadi kesalahan kita di bulan-bulan yang lalu. Karena pada bulan Ramadan, sebentar lagi kita masuk Ramadan, itu banyak ampunan akan diberikan oleh orang yang berpuasa. Seperti itu. Banyak yang terbebas dari siksa neraka. As-Saumuli, kata Allah berfirman dalam hadits qudsi, As-Saumuli wa ana ajzi bihi. Puasa itu As-Saumuli, puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan membalasnya, seperti itu. Semoga di bulan puasa ini kita kuat menjalankan puasa, kita diberikan kemudahan untuk melaksanakan segenap ibadah, rangkaian ibadah mulai habis subuh sebelum sahur hingga kita tidur lagi, mulai dari sholat tarawih, puasanya, tadarusnya, beramal soleh, sedekah, berkata baik,
Karena dalam bulan puasa kita harus menahan semuanya. Yang umpamanya biasanya berkata jelek, di bulan puasa kita tidak harus berkata jelek lagi. Kalau umpamanya yang sering bertengkar, maka di bulan puasa jangan kurangi bertengkar, bilang saya sedang berpuasa, ayo. Misalnya ada orang mau ajak berantem, ayo sama saya kalau berani, bilang dengan tegas, saya lagi puasa, seperti itu. Masalah perkara bukanya nanti wallahu alam, tapi jangan diteruskan karena puasa ini menahan dari segala-gala sifat kejelekan, seperti itu. Itu sekelintir tentang puasa. Sebenarnya banyak masalah sholat tarawih, ada yang cepat, ada yang tidak, seperti itu. Kemudian gimana bacaannya. Jadi pada saat khotib di masjid, apa yang disampaikan beliau seperti ini. Jika kalimat, contohnya bacaan Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, itu harus diwakaf kalau memang mau diwakaf. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim, berhenti dulu, ada wakaf, ada jeda, kita menahan sebentar. Alhamdulillahirabbil alamin, berhenti. Arrahmanirrahim sampai ila akhirih. Kemudian kalau bacaan seperti Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu lebih baik, itu lebih bagus, itu diwasol. Apa itu diwasol? Dia diteruskan dengan harokat sesudahnya. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Langsung, kalau nafasnya panjang monggo sampai waradhdallin. Tapi kalau tidak, ya maka harus di stop, wakaf sesuai dengan yang diinginkan, seperti itu. Kalau nafasnya panjang, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cuma di sini ada guru yang menjelaskan saya dulu, kalau misalnya diterusin seperti ini maka tidak dapat sunnahnya bacaan seperti itu diterusin. Kalau mau memang cepatnya seperti itu, kalau memang mau mengejar cepatnya. Tapi kalau mau mendapat sunnahnya bacaan, maka diwakaf lebih utama, seperti itu. Yang namanya orang tarawih pasti ingin ngejar yang cepat, pasti ingin ngejar yang selesai duluan, seperti itu. Ya banyak versi sebenarnya gitu. Baik, langsung saja ke materi biar tidak panjang lebar. Masalah ini kemarin sudah disinggung pada Khalifah Mutawakkil, ya, ajar Mu'tazilah dan lain-lain. Kemarin sudah disinggung. Kita flashback dulu sebentar sebagai bukti bahwa gerakan yang dirintis oleh Asy'ari memang sangat menjadi kebutuhan yang mendesak pada itu. Untuk apa? Untuk mendamaikan antara Ahlussunnah dengan Mu'tazilah. Jadi akidah Al-Asy'ari pada saat itu menjadi suatu yang menjadi kebutuhan yang mendesak. Karena apa? Untuk mendamaikan antara Mu'tazilah, seperti itu. Tetapi tempat tinggal mereka sangat berjauhan dan belum pernah saling mengenal, seperti itu, ya. Abu Mansur Al-Maturidi wafat tahun 330 Hijriah. Di mana Abu Mansur Al-Maturidi tinggal? Itu di Samarkand. Sedangkan Samarkand atau Uzbekistan, ya, kita kenal sekarang. Sedangkan Imam Ja'far At-Tahawi atau Hanafi ini
239 sampai 2321 Hijriah, atau Masehinya 853 sampai 1933 Masehi. Itu di mana? Dia tinggal di Mesir. Jadi Uzbekistan, Mesir itu sangat jauh sekali ya. Dulu mungkin tidak ada pesawat, tidak ada mobil, tapi menggunakan unta seperti itu. Tapi kalau namanya wali ya, kapan saja ketemu itu tinggal mungkin punya karomah melipat bumi cepat, dari sini ke Jakarta, dari sini ke negara lain, ke Eropa, itu hanya sekejap mata gitu. Kalau sudah punya karomah menghilang cepat gitu. Katanya tidak masuk akal bagi kita, tapi bagi mereka itu sangatlah mudah sekali gitu. Itulah karomah yang diberikan oleh wali-walinya Allah. Mereka itu kenapa punya seperti itu? Karena mereka dekat dengan Allah seperti itu. Kalau sudah dekat, apa aja yang mau diminta itu diberikan seperti itu. Makanya harus selalu dekat kepada Allah, harus selalu senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Keduanya melakukan apa yang telah diupayakan oleh Al-Asy'ari keduanya, yaitu mengajak kaum muslimin agar kembali kepada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah dan memberantas ajaran-ajaran bid'ah. Jadi At-Tahawi Hanafi, Abu Ja'far At-Tahawi Hanafi ini dan Abu Mansur Al-Maturidi itu sudah mengajak kaum muslimin agar kembali kepada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah dan juga memberantas ajaran bid'ah seperti itu. Tapi mereka tidak mengabaikan metodologi baru yang dikembangkan kaum rasionalis. Tidak yang bagus diambil, yang jelek dibuang, seperti bid'ah dan lain-lain itu dibuang. Untuk yang baik mengamalkan ajaran kaum rasionalis itu diambil sama mereka. Hanya saja dari gerakan yang dikembangkan kaum rasionalis hanya pemikiran kedua ini, Al-Maturidi, mengalami metamorfosa dan berkembang di kemudian hari menjadi sebuah mazhab teologi Islam. Sementara gerakan pemikiran At-Tahawi melebur ke dalam mazhab Asy'ari. Sudah kita kemarin. Jadi At-Tahawi ini melebur ke mazhab Al-Asy'ari. Kemudian Al-Maturidi seiring perkembangan zaman, seiring perkembangan waktu, seiring waktu berjalan, dia berubah menjadi sebuah mazhab teologi, sebuah pemikiran seperti itu. Misalkan contoh seperti ini, Ihya Ulumuddin yang dikarang Al-Ghazali seperti itu. Imam Ghazali itu terkenal dengan alim, sufi, tasawuf, semuanya itu serba bisa Imam Ghazali, multi talent kalau istilah zaman sekarang. Tapi ada yang cinta berat, ada yang fans berat sama beliau. Bilang gini, kenapa sampean jenengan nggak ada mazhab sendiri aja seperti itu. Beliau karena menghormati Imam Syafi'i, jadi beliau melebur kepada mazhab Syafi'i. Bukan mustahil Imam Ghazali bisa membuat mazhab sendiri karena beliau sangat alim, sangat hafiz dan lain-lain. Ilmu beliau sangat tinggi seperti itu. Bukan mustahil Al-Ghazali nggak bisa membuat mazhab sendiri, bisa seperti itu. Cuma untuk menghormati Imam Syafi'i, jadi beliau melebur jadi satu ke mazhab Syafi'i karena beliau cinta kepada Imam Syafi'i seperti itu ya. Itu merupakan suatu takzim, suatu penghormatan kepada Syafi'i seperti itu. Imam Ghazali seperti itu ya. Beliau sangat cintanya kepada Imam Syafi'i, jadi melebur mazhabnya kepada Syafi'i. Saya bilang tadi bukan mustahil begitu. Ini sama dengan At-Tahawi ini. Kemudian biografi Abu Hasan Asy'ari 260 sampai 330 Hijriah. Masehinya 873 sampai 947 Masehi. Nama lengkapnya adalah Abu Hasan Ali bin Ismail bin Abi Bishri Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdullah bin Musa bin Bilal bin Abi Burdah
Amir bin Abi Musa, Abdullah bin Qais Al-Asy'ari. Nama Al-Asy'ari merupakan nisbat daripada Asy'ar. Namanya panjang sekali ya. Alhamdulillah. Nama seorang laki-laki dari suku Kahton yang kemudian menjadi nama suku dan tinggal di Yaman ya. Pada Asy'ar namanya. Dan jadi nama Abu Hasan Asy'ari ini disebutkan pada Asy'ar. Nama seorang laki-laki dari suku Kahton katanya. Yang kemudian menjadi nama dan tinggal di Yaman seperti itu ya. Dari suku Asy'ar ini lahir seorang sahabat terkemuka dan dikenal alim. Sangat alim, bukan alim ya, sangat ini. Sehingga termasuk salah satu fuqaha di kalangan sahabat Nabi, yaitu Abu Musa Abdul bin Qais Al-Asy'ari ya. Jadi ini yang dilahirkan pada pada 22 tahun sebelum Hijriah dan wafat tahun 44 Hijriah atau 665 Masehi. Lanjut, penduduk Yaman memiliki kemauan keras untuk mengetahui dan menanyakan persoalan penting dalam pandangan agama, yaitu seputar keesaan Allah yang bersifat qadim. Qadim itu tidak ada permulaannya, dan eksistensi yang bersifat baru atau kudus seperti itu ya. Jadi penduduk Yaman ini ingin mengetahui dengan sangat dalam ya, mempunyai kemauan keras untuk mengetahui Allah itu qadim, seputar kesan Allah yang bersifat qadim itu. Kemudian eksistensi alam yang bersifat baru atau kudus. Jadi mereka ingin tahu. Yang merupakan materi penting dalam pembahasan ilmu tauhid. Ini merupakan pembahasan penting dalam ilmu tauhid seperti itu. Berdasarkan faktor tersebut, para ulama ahli hadis seperti Al-Imam Hafiz Al-Baihaqi dan lain-lain berpandangan bahwa karakter Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ini gemar mendalami ilmu akidah dan mengantarnya jadi pemimpin Ahlussunnah wal Jamaah dalam bidang akidah. Imam Baihaqi berpendapat bahwa Abu Hasan Al-Asy'ari ini sangat cinta kepada ilmu akidah sehingga mengantarkan beliau Al-Asy'ari sebagai pemimpin dari ilmu akidah tersebut seperti itu. Pemimpin Ahlussunnah wal Jamaah dalam bidang akidah katanya. Merupakan karakter bawaan leluhurnya yang memiliki cita-cita yang luhur untuk menguasai ilmu pengetahuan dan mendalami persoalan akidah yang sangat penting, dan dengan bertanya secara langsung kepada Nabi dalam hal ini. Baihaqi berkata, gini ya. Jadi Abu Hasan Asy'ari dulu leluhur beliau itu sangat ingin banget mengetahui gitu, sangat mau tahu terhadap keesaan Allah yang bersifat qadim, alam ini bersifat kudus dan lain. Pokoknya rasa ingin tahunya tentang keesaan Allah qadim, alam bersifat baru, kudus itu sangat dalam seperti itu. Akibatnya sangat dalam, maka keturunan yang Al-Asy'ari itu sangat alim dalam bidang akidah Abu Hasan Al-Asy'ari ini. Karena apa? Mungkin karena ya tirakat atau kemauan luhur-luhurnya seperti itu. Kalau sudah ada yang bertirakat atau mengusahai di atas-atasnya, maka akan jadi di bawah-bawahnya seperti itu ya. Akan jadi pemimpin. Kata siapa? Kata Al-Baihaqi. Mengetahuinya di mana? Enggak ngarang-ngarang, enggak baca-baca apa, langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Baihaqi apa? Qala Abu Bakr Al-Baihaqi, katanya Abu Bakar Al-Baihaqi, wa fi su'alihim dalilun ala anna al-kalama fi ilmi al-usul wa hadatsil alami mirasun li auladihim an ajdarihim. Katanya Baihaqi apa? Pertanyaan penduduk Yaman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut menjadi bukti bahwa kajian tentang ilmu akidah dan barunya alam telah menjadi warisan keluarga Al-Asy'ari dari luhur mereka secara turun-temurun ya. Jadi kajian ilmu akidah itu dan barunya alam, ini telah menjadi budaya, warisan keluarga. Jadi sudah mendarah daging. Kalau di pondok itu kayak roti bul hadat dan istighosah, sukmanya sudah menyukma. Kalau kisat itu
kalau kamu tanya NU, saya ini kulit, tulang, sumsum itu semuanya NU. Jadi sudah mendarah dagingnya. Jadi persoalan akidah dan barunya alam itu telah meresap ke hati, jantung, dan dari ujung kaki sampai ujung kepala sangat cinta sekali. Pokoknya mau tidur, lagi makan atau gimana, semuanya pasti yang dibahas ialah ilmu akidah semuanya. Bukan ilmu lain gak dibahas, tapi yang paling diminati, yang paling mumpuni, dicintai itu adalah akidah. Seperti itu, kajian tentang akidah telah menjadi warisan keluarga mereka secara turun temurun. Wah, secara turun temurun, berarti dari generasi ke generasi. Wahadasin alam mirasun li auladihim an ajdarihim, katanya. Li auladihim an ajdarihim. Jadi dapat ditarik benang merah kesimpulan berdasarkan keterangan di atas, tidak aneh bila di kemudian hari dari kalangan suku Al-Asy'ari lahir seorang ulama yang menjadi pemimpin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak heran, kata saya tadi bilang, kalau sudah ada tirakat dari leluhur untuk mendalami sesuatu, untuk menjadi alim, untuk menjadi hebat, untuk menjadi bisa, pandai, mumpuni, sangat terkenal, sangat menguasai dalam sesuatu, maka di bawahnya akan ada dampak yang jadi seperti ini leluhurnya Abu Hasan Al-Asy'ari, sehingga Abu Hasan Al-Asy'ari menjadi seorang yang hebat, menjadi pemimpin akidah di orang Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bidang akidah, gitu. Dan mengutarakan akidah yang diajarkan oleh Nabi, ya. Lahirlah seorang ulama, katanya, yang menjadi pemimpin Ahlus Sunnah wal Jamaah dan memahami dan mempertahankan akidah yang diajarkan oleh Nabi dan sahabatnya, yaitu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Dari Mu'tazilah ke Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini sedikit-sedikit aja, biar ini yang penting berkah. Sebenarnya banyak. Abu Hasan Al-Asy'ari mengikuti dan menjadi tokoh aliran Mu'tazilah hingga berusia 40 tahun. Ya. Jadi sebelum menjadi pemimpin Ahlus Sunnah wal Jamaah, di sini jelaskan Abu Hasan Al-Asy'ari itu mengikuti dan menjadi tokoh. Mengikuti dan menjadi tokoh, bukan hanya ikut-ikut doang, bukan hanya di belakang, barisan belakang, telah menjadi tokoh seperti itu. Bukan hanya muqallid atau taklid, tapi sudah tokoh gitu. Aliran Mu'tazilah hingga berusia 40 tahun sampai 40 tahun. Jangan di-skip, jangan skip, cuma dipotong. Ada lanjutannya. Kemudian ia kembali ke Ahlus Sunnah wal Jamaah, antara lain menurut Al-Hafiz Ibnu Katsir Ad-Dimashqi, Syamsuddin Ibnu Khalikan, dan Tajuddin As-Subki. Setidaknya ada dua hal yang melatar belakangi perpindahan Al-Asy'ari dari Mu'tazilah ke Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Pada berusia 40 tahun itu, 40 tahun setelahnya dia mulai pindah ke Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menurut siapa? Al-Hafidz Ibnu As-Sakir Ad-Dimashqi, Syamsuddin Ibnu Khalikan, dan Hafidz Tajuddin As-Subki. Menurut mereka, pertama, ketidakpuasan Asy'ari terhadap ideologi Mu'tazilah. Jadi setelah dipikir-pikir, ikut Mu'tazilah selama kurang lebih 40 tahun, Asy'ari tidak puas. Kenapa? Yang selalu mendahulukan akal, tapi tidak jarang menemukan jalan buntu yang mudah dipatahkan dengan argumentasi akal yang sama. Kemudian ketidakpuasan Asy'ari tersebut dapat dilihat dengan mempertahankan beberapa hal, antara lain riwayat yang menyatakan bahwa sebelum Asy'ari keluar dari Mu'tazilah, dia tidak keluar rumah selama 15 hari. Pada hari Jumat setelahnya dia keluar masjid Jami' dan naik mimbar dengan berpidato, ya. Jadi kalau sudah tidak cocok logis, tidak cocok akal, maka untuk apa dipertahankan seperti itu, ya. Malah menambah sakit pikiran mungkin gitu. Apalagi orangnya memang cerdas sekali, kelewat, sudah alim banget seperti itu, sudah luar biasa keilmuannya. Karena pertama itu
mudah dipatahkan argumennya ya, dengan akal yang sama seperti itu. Kalau gini kenapa gini, seperti itu ya. Dan Mu'tazilah selalu mendahulukan akalnya seperti itu ya. Kemudian setelah 15 hari di rumah, kemudian dia naik mimbar dan berpidato seperti ini. Sebenarnya saya telah menghilang dari kalian selama 15 hari. Selama itu saya meneliti dari semua ajaran yang ada. Ternyata saya tidak menemukan jalan yang keluar, katanya Abu Hasan Asy'ari. Dalil yang satu tidak lebih kuat dari dalil yang lain. Lalu saya memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata Allah memberikan petunjuk kepadaku untuk meyakini apa yang saya tulis dalam beberapa kitab ini. Mulai saat ini saya mencabut semua ajaran yang selama ini saya yakini. Dengan tegasnya beliau berpidato naik mimbar. Saya yakini, saya mencabut semua ajaran yang saya yakini. Jadi beliau pada saat itu keluar dari Mu'tazilah. Kemudian Asy'ari menyerahkan beberapa kitab yang ditulisnya dengan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah kepada orang-orang di sana. Antaranya Alkitab Al-Luma' fi Ar-Radha ala Ahlal Al-Zayd wa Al-Bidah, kitab yang memamparkan kerancuan Mu'tazilah. Kemudian yang berjudul Kasyaf Al-Asar wa Had Al-Asar, dan kitab-kitab lain itu dipaparkan di sana. Kerancuan, ada sedikit, bukan sedikit, banyak kemuskilan seperti itu, rancu. Kalau gini maka gini, pokoknya kepikiran tuh buntu seperti itu, tidak menemukan jalan keluar sama sekali. Gimana kalau jalan buntu kan? Ada tembok di pojok, kemudian tidak bisa keluar kecuali dengan bobolan. Itu pun kalau bisa, kalau nggak bisa gimana? Bayangkan kita lari ke jalan buntu seperti itu, sangat sulit sekali menemukan jalan. Setelah kitab tersebut dibaca oleh karangan ahli hadis dan fuqaha dari Ahlussunnah wal Jamaah, golongan Ahlussunnah wal Jamaah, mereka mengambil isinya, mengadopsinya, meyakini kehebatan Asy'ari dan menjadikannya sebagai panutan. Ketidakpuasan Asy'ari dengan paham Mu'tazilah dapat mudah dilihat dengan memperhatikan riwayat lain yang mengisahkan perdebatannya dengan Abu Ali Al-Jubai, gurunya. Suatu ketika Al-Asy'ari berdialog dengan Al-Jubai. Ini bisa dilanjutkan dalam kajian yang akan datang. Panjang seperti itu ya. Mohon maaf, sekian. Bila siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad.